Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, ini yang tadi kita sudah buat yang latihan C++, ini yang algoritma satu ya, ini saya sudah buat. Nah, nanti kalian tinggal coba jalankan ya. Nah, kira jadi rapih ya. Oke, berikutnya kita lihat latihan yang ketiga. Kita lihat latihan yang ketiga. Diketahui dua buah bilangan masing-masing bernilai 15 dan 5. Susun algoritma yang ditulis dalam bahasa C++ untuk mencetak total kedua buah bilangan tersebut, gitu ya. Nah, ini kemarin sudah kita bahas ya. Nah, artinya di sini kita lihat, ya ini saya hapus saja. Kita lihat. Nah, kalau udah seperti ini, contoh soalnya seperti ini, maka kita membutuhkan apa namanya? Kita membutuhkan dua dua variabel, yaitu angka untuk bilangan 15 dan bilangan 5. Sama tambah satu lagi variabel total, gitu ya. Nah, berarti bagaimana untuk membuatnya? Berarti kita coba untuk bilangan 15 ini kita kasih misalnya variabelnya adalah variabel A. Terus bilangan 5 ini adalah variabel B gitu ya. Berarti nah ini kan karena dia angka, maka tipe datanya adalah kita kasih tipe data integer ya. Berarti integer A sama B terus sama total gitu ya, titik koma. Jadi integer A, B, total titik koma. Nah, berikutnya kita kasih nilai A-nya. A sama dengan 15 titik koma. B sama dengan 5 titik koma. Nah, setelah itu, supaya kita bisa menotalkan bahwa kalau A plus B itu adalah 20, kita jangan tulis total sama dengan 20 gitu ya. Kita pakai proses. Ini kan karena di sini variabelnya adalah variabel total, maka ini kita kasih total sama dengan A plus B titik koma. Nah, kalau sudah, maka kita out tanda siku dua kali terus total ya titik koma. Ini adalah tampilan program yang sangat sederhana, yang amat sederhana ya karena hanya menampilkan nilai totalnya saja. Kita lihat ya total 15 sama 5 kan 20. Ketika kita jalankan, nah hasilnya 20. Tapi bukan ini yang kita inginkan. Kita ingin lebih dinamis lagi gitu ya, lebih dinamis lagi. Nah, maka bagaimana supaya lebih dinamis lagi atau lebih rapih lagi? Oke, kita tambahkan di sini cout. Ingat ya untuk statement. Misalnya kita kasih kalimat dulu nih. Cout bilangan A gitu ya sama dengan gitu ya tanda kutip titik koma ya. Jadi nanti akan muncul tulis kalimat bilangan A atau apa boleh 15 boleh misalnya kita kasih di sini 15. Jangan lupa kita kita coba jalankan dulu deh. Nah, bilangan A sama dengan 15 di sini ada 20 ini totalnya ya. Berarti belum rapih. Kita tambahkan di sini EN supaya pindah baris ya, EN DL. Selanjutnya kita tambahkan untuk bilangan B gitu ya. Kita tambahkan untuk bilangan B. Bilangan B sama dengan 5 gitu ya. Oke, kita coba jalankan kembali. Nah, maka akan lebih rapi ya. Bilangan A sama dengan 15, bilangan B sama dengan 5. Tapi di sini ada 20, berarti kita tambahkan di sini cout gitu ya. Kita kasih kalimat dulu. Total sama dengan gitu ya, tanda kutip, tanda siku total. Oke, kita lihat. Nah, total sama dengan 20. Nah, kalau misalnya nih kita ganti di sini angkanya. Kita ganti angkanya 25. Ini ganti 35 misalnya. Yang ini kita tambahkan 15. Berarti totalnya berapa? Totalnya 50 kan? 35 tambah 15. Kita coba apakah totalnya ikut berubah. Tuh, totalnya berubah ya 50 ya. Tapi apa? Tapi ternyata bilangan A sama B-nya tidak berubah. Karena apa? Karena di dalam statement kita tulisnya 15 sama 5. Bagaimana caranya supaya dia lebih dinamis? Maka caranya adalah seperti ini. 35-nya ini jangan kita masukkan di sini jadi 35. Karena nanti kalau kita akan merubah angka waktu-waktu,
dia apa namanya tidak ikut berubah. Nah, berarti solusinya adalah 35-nya kita ganti dengan memanggil variabel. Berarti kita tambahkan gini, di luar tanda kutip ya, tanda siku A. Kita lihat ya, refresh, kita run. Nah, maka dia berubah nih jadi 35. Saya nulis A-nya di sini, tapi 5B-nya belum berubah nih, masih 5. Berarti sama, lakukan hal yang sama seperti tadi dengan yang A. Nah, nanti kita tambahkan di sini tanda siku B, ya. Nah, kita lihat. Nah, berarti berubah kan? 35 tambah 15. Ya. Misalnya nih, saya ganti lagi, saya ganti angkanya di sini 200. Ini saya ganti 100. Ketika saya jalankan, maka semua angka dari A sama B pun ikut berubah. Tuh 200, 100, 300. Gitu ya. Jadi kita panggil variabelnya supaya nanti ini akan menyesuaikan dengan apa yang sudah kita ganti angkanya. Gitu ya. Bisa ya. Berarti ini apa namanya? Saya copy. Ini jawabannya adalah sini ya. Bisa dipahami ya? Oke. Ini jawabannya nomor 3. Jadi kalian bisa langsung praktekkan kalau sudah ada laptopnya dan bisa dicoba ya. Oke, berikutnya. Tadi nomor 1 kita sudah belajar bagaimana apa namanya menampilkan kalimat ya, statement. Bukan variabel ya, tapi ini statement. Nomor 2 juga sama. Nomor 3 adalah kita memanggil variabel. Selanjutnya adalah kita akan melakukan proses input ya. Kita akan melakukan input. Oke. Nah, caranya bagaimana untuk melakukan supaya diinput kan kalau misalnya secara kalau kita pakai nomor 1 kan tinggal out nama titik 2 Erlita gitu ya. Nah, tapi saya mau ini nanti pada saat ditampilannya apa namanya kita input Erlita gitu ya, kita input Erlita terus 99 11 500 misalnya. Nah, bagaimana caranya? Oke, sebentar. Oke. Berikutnya kita coba ya, berikutnya adalah kita coba untuk yang soal nomor 4. Nah, ini Erlita 99.11.500.193 C++, ini kan dia karakter ya A, B, C, D gitu ya. Bukan angka 15, 5. Maka kita tipe datanya bukan integer, tapi char. Nah, ini ada berapa variabel? Ada 3 variabel, variabel nama, variabel nim, dan variabel matkul. Oke, berarti ini saya hapus dulu ya. Nah, berarti ini kita ganti dengan kalimatnya adalah char tipe datanya. Apa saja tadi variabelnya? Variabel nama, berarti nama. Nah, kira-kira nama itu paling panjang berapa digit sih? Misalnya 25 digit. Nah, berarti kita cantumkan seperti ini. Koma, gitu ya. Apalagi? NIM. NIM. NIM paling panjang berapa? Misalnya di sini berapa digit nih? 10, berarti di sini 10. Koma, matkul. Ingat ya, pemberian nama variabel tidak boleh menggunakan spasi. Misalnya kalian mau kasih nama variabelnya mata kuliah, tapi kalau seperti ini salah. Tapi kalau misalnya kalian sertakan dengan underscore atau tanda penghubung, nah ini boleh. Intinya untuk pemberian nama variabel tidak boleh menggunakan spasi. Oke, untuk mata kuliah berapa digit? Misalnya 20 digit. Ya, 20 karakter. Oke, titik koma. Setelah itu kita input untuk out namanya. Kita akan menampilkan kalimat nama titik 2-nya ya. Out tanda kutip
nama, gitu ya. Oke, saya iniin spasi misalnya titik dua, titik dua tanda titik dua tanda kutip titik koma. Oke, kita coba jalankan dulu ya untuk melihat hasilnya benar nggak sih? Ini ya baru nama doang nih. Oke, berikutnya ini Erlitanya saya mau input. Jadi ketika nanti dijalankan nggak hanya saya input nama Erlita saja, bisa input nama yang lain. Berarti input itu perintahnya adalah sein. Ya, input itu adalah perintahnya sein. Kalau untuk menampilkan atau mencetak cout untuk menginput sein. Ya. Nah, tandanya juga kalau cout kan tanda sikunya seperti ini. Kalau sein tanda sikunya kebalikannya. Nah, begini. Terus kita panggil karena ini untuk menampilkan nama, jadi kita panggil variabel namanya. Jadi cout nama. Ingat nih, variabel nama tulisannya nama huruf kecil semua. Jadi kalian jangan sampai typo. Titik, koma. Selanjutnya cout tanda kutip nim gitu ya. Nah, ini titik dua tanda kutip titik koma. Sein apa? Sein nim. Nim itu tulisannya apa? Oh, ternyata huruf kecil semua. Berarti di sini nim titik koma. Terus sekarang kita mau menampilkan mata kuliah. Cout tanda kutip mata kuliah. Titik dua tanda kutip titik koma sein. Nah, mata kuliah apa? Bagaimana penulisannya? Nah, seperti ini. Mata underscore kuliah. Nah, mata underscore kuliah titik koma. Oke, kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan. Nah, ini baru nih nama dia kedap-kedip. Artinya kalau kedap-kedip itu apa? Dia minta diinput kalau kedap-kedip. Misalnya saya kasih nama apa? Jessica misalnya. Nggak apa-apa. Nah, gitu. Terus NIM-nya berapa? Misalnya 88. Nah, ya. Terus enter mata kuliahnya apa? Misalnya algoritma dan pemrograman. Nah, sekarang gini, Bu, ini fungsinya apa sih, Bu? 20 artinya menyediakan space 20 karakter untuk mata kuliah. Nih, misalnya saya input, saya ketik banyak nih ya. Oh, sorry. Saya input banyak. Oh, bentar. Algoritma dan pemrograman. Oh, oke, selesai ya. Nah, oke, artinya nanti itu akan menyiapkan coba misalnya Erlita, saya tulis Erlita, tulis Tiati, misalnya saya bikin kalimat panjang begini ketika dijalankan. Nah, jadi kalau misalkan ini nama 25 karakter ya, tapi saya inputnya lebih dari 25 karakter. Nah, maka yang terjadi adalah seperti ini. Dia tidak mau untuk NIM-nya tidak bisa di apa namanya tidak bisa untuk diketik. Ya, jadi ini memberikan batas karakter yang akan diinput. Oke, bisa difahami? Ya, bisa ya? Oke, berarti untuk mana nih? Untuk yang ini ya, jawabannya ini saya copy dulu. Oke. Nah, jawabannya ya. Oke, berikutnya. Diketahui dua buah bilangan masing-masing bernilai 15 dan 5. Susun yang algoritma yang ditulis dalam bahasa C++. Oh, ini tadi udah ya, sorry. Tadi saya inputnya yang sebelah mana? Adalah ini
Berikutnya, nah ini, susun algoritma yang ditulis dalam bahasa C++ untuk menginput. Bedakan dengan yang ini ya, yang soal yang sebelumnya. Ini tidak ada perintah input. Ini ya, ini tidak ada perintah input, artinya dia hanya menampilkan saja. Nah, yang ini adalah perintah input. Jadi kita pengen ya di sini adalah menggunakan selain menggunakan cout juga harus juga menggunakan cin. Nah, di sini kan kalau yang soal nomor 3 yang ini dia tidak ada cin ya, karena angkanya sudah ditentukan yaitu angka 15 sama 5. Nah, kalau yang nomor 5 ini tidak ditentukan angkanya berapa. Pokoknya intinya ada perintah untuk menginput 2 buah bilangan. Ya, berarti bagaimana? Oke, kita boleh nih kalian kita copy dulu yang ini kan karena perintahnya hampir sama ya. Ini kita copy. Ini hanya bedanya apa? A sama B-nya tidak kita masukkan, gitu ya. Nah, ini oke, ini saya pindahkan di bawah sini ya. Untuk proses ya, total sama dengan A plus B. Nah, berarti ini untuk menginput 2 buah bilang, kemudian mencetak total kedua buah bilangan. Berarti misalnya di sini, saya ganti kalimatnya. Input nilai A. Nah, maka di sini bukan A lagi, tapi kita pakai Sin, gitu ya. Jadi di sininya Sin, tanda siku, A, titik, koma. Begitu juga ini, kita ganti input nilai B, gitu ya. Nah, ini saya hapus. Nah, tinggal kita tambahkan Sin, B, titik, koma. Ya. Jadi ini bedanya nih dengan yang tadi nomor 3 ya. Nih, yang nomor 3 bedanya A sama B-nya dideklarasikan. Tapi kalau yang ini tidak ada mendeklarasikan nilai A sama B, cuma ada perintah untuk menginput yaitu Cin, gitu ya. Nah, ini proses nih. Setelah itu cout total. Sekarang kita coba ya, jalankan. Nah, input nilai A misalnya berapa? 900. Enter, input nilai B 800. Enter 1700. Jadi lebih ini ya, lebih lebih apa namanya dinamis ya, karena mau berapapun angka yang kita input itu lebih mudah. Oke, nih kita coba masukkan lagi 1000, 10.000, 10.000, 25.000 misalnya. Jadi 35.000. Sama halnya dengan misalnya kita mau apa namanya menghitung rata-rata misalnya. Kita tambahkan saja di sini tanda siku ENDL cout tanda kutip rata sama dengan tanda kutip terus tanda siku rata misalnya. Nama variabelnya rata. Titik, koma. Nah, apa yang belum? Yang belum adalah kan ini variabel rata. Berarti kita harus tambahkan variabelnya di sini, di deklarasi variabelnya. Koma, rata. Setelah itu apalagi yang belum? Yang belum adalah kita belum kasih prosesnya. Untuk menghitung rata, rumusnya apa? Rata sama dengan apa? Buka kurung A ditambah B dibagi 2 titik koma. Kita coba jalankan. Nah, misalnya saya input nilai 100. Nilai B-nya 90 ya. Kalau misalnya kita hitung secara manual kan totalnya 190. Rata-rata berapa? 100 tambah 90 bagi 2. 190 bagi 2 berapa? 85 ya. 95. Oke. Benar ya? Rata-rata sama dengan 95. Bisa ya? Oke. Ini saya copy dulu untuk perintahnya. Oke, sebentar.
Copy. Ini. Oke. Nah, berikutnya untuk segitiga. Mencetak luas segitiga, ya, untuk mencetak luas segitiga. Rumus segitiga apa? Setengah kali alas kali tinggi. Berarti ada berapa? Ada apa saja variabelnya? Berarti ini saya kasih dulu deh di sini ya. Luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2 ya. Ini T-nya saya kecil aja deh. Nah, ini. Nah, berarti karena di sini ada alas sama tinggi, berarti ini variabelnya saya ganti. Jadi alas, tinggi, luas. Maka ini kita bisa, ini kita ganti statementnya. Input alas segitiga. Input alas segitiga. Berarti sein-nya apa? Sein-nya alas. Terus ini apa lagi? Input tinggi segitiga sama dengan sein apa? Tinggi. Tingginya huruf kecil semua ya. Ini di variabelnya ya. Berarti di sini tinggi huruf kecil semua. Nah, ini udah. Berarti di sini si out. Maka luas segitiga ya. Nah, sama dengan tanda kutip. Nah, bukan total lagi, tapi apa? Tapi variabel luas. Oke, kita coba jalankan ya. Masukkan luas alas. Input alas segitiga misalnya 90. Tingginya misalnya 8. Nah, kira-kira berapa? 90 kali 8, 720 bagi 2 berapa tuh? Sekian lah. Nah, 360. Bisa ya dipahami ya? Silakan ya kalian. Setelah ini kalian coba. Bentar. Oke. Nah, itu kalian coba latihannya yang ini. Ini kan tadi sudah nih nomor 1 sama 2. Berikutnya kalian kerjakan nomor 3 sama 4 dengan menggunakan perintah input. Ya. Dengan menggunakan perintah input. Ini pun sama. Dengan menggunakan perintah input. Oke, bisa ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.